Halo semuanya, saya Muhammad Naufal. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal ini, regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum mempelajari masalah regresi berganda, Anda harus menguasai dan memahami dulu regresi sederhana, karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Langsung saja ke soalnya. Sini kita akan mengerjakan beberapa soal. Yang pertama itu adalah latihan 8. PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di beberapa daerah ini. Ini datanya. Ada daerah penjualan, promosi, dan stand. Langsung saja kita ke SPSS. Seperti biasa kita buat variable view-nya dulu. Ke daerah penjualan, promosi, dan stand. Setelah itu kita input datanya di data view. Untuk menganalisis data ini kita klik analyze. Lalu kita pilih regression. Kita pilih linear. Lalu untuk dependent kita pilih penjualan. Dan untuk variabel independennya kita masukkan promosi dan stand. Selanjutnya kita klik statistik. Pada regression coefficient kita klik estimate. Lalu untuk bagian sebelahnya kita klik R-square, descriptive, part and partial correlation, and diagnostic. Selanjutnya kita klik continue. Lalu pada bagian plots kita klik histogram, lalu klik continue. Lalu pada pilihan option sudah semua include exclude cache. Oke, lalu kita pilih continue. Selanjutnya kita klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Di sini ada descriptive statistik, dimana bisa kita lihat pada bagian penjualan kita mendapatkan rata-rata sebesar 246,40 dan standar deviasi sebesar 41,113 dengan nilai N sejumlah 15. Lalu pada bagian promosi kita mendapatkan rata-rata sebesar 34,53 dan standar deviasi 9,583 dengan jumlah N yang sama yaitu 15. Lalu kita mendapatkan rata-rata stand itu sebesar 187,93 dan standar deviasi 38,087 dengan nilai N sebesar 15. Selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi. Pada analisis ini kita akan melihat bagaimana korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen. Sini bisa kita lihat pada penjualan dan promosi. Pada kolom promosi mendapatkan korelasi sebesar 0,898 yang artinya pengaruh penjualan dengan promosi sangat kuat.
Dan bisa kita lihat juga untuk stand, untuk korelasinya itu sebesar 0,901. Yang mana artinya pengaruh antara stand dan penjualan juga sangat kuat. Oke, selanjutnya kita ke bagian model summary. Di sini kita bisa lihat bahwa kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya pada kolom R square yaitu sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut sebagai koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan sisanya itu 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain. Selanjutnya pada kolom standar error of estimate menunjukkan angka sebesar yaitu 9,983 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi yaitu tadi 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu 41,113. Selanjutnya yaitu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data koefisien. Itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi yaitu sebesar 2,238, dan selanjutnya itu koefisien variabel stand yaitu sebesar 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238x1 ditambah 0,576x2. Lalu ini untuk histogramnya bisa diperhatikan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soalnya, suatu perusahaan memiliki data usia income salesperson dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat di tabel di bawah ini. Ada usia sebagai X1, pengalaman kerja sebagai X2, dan income sebagai Y. Langsung saja kita ke SPSS. Seperti biasa kita input dulu variable view-nya, lalu kita masukkan juga datanya. Untuk langkah-langkahnya kita klik analyze, klik regression, klik linear. Lalu untuk bagian dependent kita pilih income sebagai nilai Y. Lalu untuk independent yaitu usia dan pengalaman kerja, nilai X1 dan X2. Pada kolom statistik kita akan cek bagian R square, descriptive, part and partial, lalu kita klik continue. Selanjutnya pada kolom plots kita klik histogram, lalu kita klik continue. Selanjutnya pada menu option kita cek untuk entry dan remover-nya, include sudah terchecklist. Oke, langsung kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Oke, yang pertama itu analisis untuk deskriptif statistik. Di sini bisa kita lihat bahwa income memiliki rata-rata sebesar
29.990,91 dengan standar deviasi 9.652,404 dengan nilai N sebanyak 11 atau data yang dicari sebanyak 11. Selanjutnya pada kolom usia kita mendapatkan rata-rata sebesar 29,36 dengan standar deviasi 5,732. Selanjutnya untuk pengalaman kerja yaitu rata-rata sebesar 2,73 dan standar deviasi sebesar 1,849 dengan nilai N 11. Selanjutnya untuk yang korelasi, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 itu antara income dengan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dengan usia adalah kuat. Selanjutnya nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dengan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dengan pengalaman kerja adalah kuat. Selanjutnya itu pada model summary. Di sini bisa kita lihat nilai R yaitu sebesar 0,950 yang menunjukkan angka koefisien korelasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangatlah kuat. Selanjutnya pada kolom R-square yaitu sebesar 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja menjelaskan income sebesar 90,2% dan sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Selanjutnya pada kolom standar error of estimate sebesar 3.379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi yaitu 3.379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu sebesar 29.990,91. Selanjutnya yaitu pada kolom koefisien, yaitu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data ini bisa kita lihat pada kolom B, yaitu kolom unstandardized koefisien. Dari kolom B ini kita mendapatkan konstan sebesar minus 10.591,034. Sedangkan untuk nilai koefisien usia yaitu 1207,730 dan koefisien variabel untuk pengalaman kerja yaitu sebesar 1876,824. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa persamaan garis regresi yaitu sebagai berikut. Y sama dengan minus 10.591,034 ditambah 1207,730 sebagai X1 ditambahkan dengan 1876,824 sebagai X2. Oke, dan selanjutnya dan yang terakhir yaitu untuk histogramnya. Bisa diperhatikan untuk hasil histogramnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.